Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Jamaah majelis zikir manaqibul Allah bahwa 32 Rabiul. Alhamdulillah, malam Rabu seperti biasa kita adakan tabaruk kita Miftahus Sudur. Sekarang masuk ke juz yang kedua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang pasal yang kelima membahas masalah zikir, asarnya di dalam pendidikan rohani. Kadang-kadang kita tahu banyak orang-orang yang pengen terlihat bekas sujudnya. Kadang-kadang kita suka lihat kan ada jidat hitam. Ya, hitamnya kadang-kadang sebesar gimana gitu ya. Kecuali kalau di dalam ada kelompok-kelompok yang lain di luar kita yang kadang-kadang memang dikunyal-kunyal. Padahal kalau kita tahu, menyadari, coba lihat foto-foto, tidak ada kan? Ya, jadi yang dimaksud asar atau bekas sujud yang dalam Al-Quran tersebut dijelaskan bukan itunya, aplikasinya, yang kedekatan dia dengan Allah, aplikasinya terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap anak kita, dan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Itu yang disebut namanya bekas sujudnya. Coba banyak juga terlihat bekas sujud di sini gede-gede, tapi ngomongnya kadang-kadang karo-karo, selalu ribut dengan tetangganya. Kadang-kadang tentang masalah hukum aja. Kadang-kadang orang berbeda suka beda cara sholatnya, ya, karena dia berbeda cara sholatnya, akhirnya apa? Kadang-kadang membenarkan dirinya sendiri. Contoh, orang namanya siapa itu? Sahara yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Dia seorang ahli puasa, seorang ahli tahajud, bahkan seorang hafizul Quran. Menurut dia Sayyidina Ali sudah keluar dari kajian Rasul, sudah keluar pemikirannya dari Al-Quran dan hadis. Menurut dia, padahal kalau kita mengetahui siapa Sayyidina Ali, Sayyidina Ali itu sebutannya juga babul ilmi wa nabi ma'al madnatul ilmi. Sayyidina Ali itu pintunya ilmu, Kanjeng Nabi itu kotanya ilmu. Seorang siapa namanya? Abdurrahman apa siapa itu namanya? Ya, di Basra pada waktu sholat subuh dibunuh karena menurut pandangan dia Sayyidina Ali tidak memakai hukum Al-Quran. Padahal kita sendiri mengetahui di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri yang dipegang itu Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Itu patokannya. Di banyak orang yang sekarang yang kelompok-kelompok tertentu yang hanya memegang teguh hanya Al-Quran dan hadis saja. Pokoknya katanya kita kembali lagi kepada Kanjeng Rasul.
Kadang-kadang bicara begitu, memang lu hidupnya di zaman kapan? Kapan ketemunya dengan Kanjeng Rasul? Padahal kan Allah bicara, al-ulama'u warasatul Iya. pasti kita mengetahui Islam itu dari mereka-mereka itu yang ahli silsilah, ada sanadnya, ilmu-ilmu tertentu yang langsung dari Kanjeng Nabi turun-temurun. Contoh seperti yang telah kita amalkan sekarang, ada sanadnya, ada silsilahnya, langsung dari Kanjeng Rasul turun terakhir ke Syamar Sabilul Fadlil Arifin, terus ke kita. Itulah namanya sanad, itu namanya silsilah, dan itulah disebut namanya nasab. Ya, jadi bekas-bekas sujud itu bukan hal yang seperti itu. Jadi karena ingin dilihat, kalau kita masukkan ke dalam dunia tasawuf sendiri, hal yang begitu malah malu terlihat, seolah-olah ahli ibadah, padahal ya Allah, ya Allah, jauh dari Allah. Banyak orang yang menghambakan dirinya terhadap hukum, terhadap amalia, bukan terhadap Allahnya. Membela mati-mati terhadap hukum, bukan kepada Allah. Banyak sekarang. Sok salah kaprah. Hukum di dewa-dewa kan harusnya Allah yang harus luar biasanya kita kepada Allah. Makanya makna, kenapa seorang misalkan kita punya anak kita jatuh cinta terhadap lelaki, misalnya lelaki itu potongannya maaf ya, seperti anak-anak pang begitu. Waalaikumsalam. Ya, karena saking cintanya terhadap lelaki tersebut, datanglah lapor kepada kita sebagai orang tuanya. Kita lihat sebagai orang tua seperti apa coba? Pasti dan tidak akan setuju lihat kelakuan begitu. Berhubung dia sudah cinta banget si anak kitanya, memaksakan terhadap orang tuanya, bahkan sampai saking cintanya sama orang tuanya tidak boleh, saking cintanya sampai begini orang tuanya, tinggal pilih kamu, pilih dia apa pilih saya. Orang yang namanya lagi kesemsem, lagi cinta, pasti akan memilih pacarnya, bukan orang tuanya. Nah, metode itu, pengalaman tersebut coba kita aplikasikan seperti itu, cinta buta begitu terhadap Allah. Bisa tidak direalisasikan begitu? Sekarang yang menyebabkan kita tidak pernah merasakan dan kita tidak pernah merasa cinta kepada Allah, kenapa? Karena kita merasakan semua yang kita usahakan itu hasil jerih payah sendiri. Kita belum pernah merasakan bahwa itu semua dari Allah. Seperti itu pasti. Jadi tidak akan timbul cinta kita kepada Allah. Aing menang gawe capek, aing menang misalkan petani, mau poe nandur di kencai, leungit Allah. Jadi metode gitu, lamun cenah urang hayang cinta ke Allah ya, harus merasakan bahwa semua yang kita dapat, kita bisa seperti ini, semua hakikatnya dari Allah. Nah, di situ nanti akan timbul seperti kita aja dengan manusia. Kalau selalu diberikan ada perasaan malu terus menerus, apalagi di Allah yang sedari perut sampai keluar juga Allah yang ngurus. Karena orang sebutan manusia jodarnya. Nah, fungsi zikir inilah untuk mengembalikan ya sensitivitas kita, kalbu kita kepada Allah, biar mengenal lagi kepada Allah, biar tahu bahwa kita itu makhluk Allah, kita itu diciptakan oleh Allah. Kadang-kadang itu
Kasih sayang Allah seperti contoh. Kita punya anak kecil, anak kita lagi meriang, lagi panas badannya, nangis pengen minta es. Ya, kita sebagai orang tuanya melarang anak kan, tapi kita disebutnya apa? Pelit sama anak. Kita marah ngomelin anak bahwa kamu lagi sakit, kita disebutnya pelit sama anak. Begitu juga Allah terhadap diri kita. Kalau sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak pernah kita dapatkan, berarti Allah kasihan terhadap diri kita. Pencegahannya melalui seperti itu. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang nanti bisa melalui kalbu kita rasakan, ayo zikirnya diperkencangkan, diperbanyak lagi supaya bisa mencapai ke situ. Karena kata Allah, illa man ata'allaha bi qalbi salim. Allah maksud itu. Kecuali orang yang taat di qalbi salim, itu orang yang salah. Ayo. Halo. Lagi panen. Ulah tegantin biasa we santai. Bari ngaraku bari ngopi. Nanti itu tak ngomong. Ya. Lihat HP silakan. Ngerokok mangga, yang penting satu, nggak usah ngomong, ya. Kalau mau ngomong di sini di depan. Yang kemarin saya ceritakan masalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, gara-gara dia lalai menghitung, semalam menghitung kudanya, memikirkan kudanya, ya, besok pagi langsung dipanggil prajuritnya, bawa semua kuda ke sini, dipanggal semua kuda itu. Gara-gara apa? Nih, gara-gara ghaflah, lalai kepada Allah. Hal yang seperti itu aja kayak begitu, apalagi kita mikirin anak, mikirin istri, mikirin dagangan, mikirin majlis, mikirin pesantren, sama aja. Kalau itu bisa menyebabkan lalai kepadamu, berarti itu bisa menjauhkan dari ulah. Kadang-kadang orang buka majlis, orang buka pesantren, disangka kos itu tetap sama aja. Mau dagangan kita, istri kita, anak kita, mikirin pesantren, mikirin majlis, nggak bangun keluarga. Lamun orang minta untuk kos gitu bisa menyebabkan ghaflah kita ke Allah. Kamu cak Nabi Sulaiman tadi tepas. Bahaya, berarti kita kos gitu bisa ngajauhkan karena Allah. Karena kita lalai seperti sekarang. Kita ini seperti di alam mimpi. Kenapa di alam mimpi? Karena sekemarin, ya, waktu kemarin masa lalu kemarin itu seperti mimpi. Nanti waktu kita sadarnya setelah Israel datang kepada kita, baru kita sadar. Lo mana kan tak pernah mikir. Tapi kalau orang yang sudah tersadarkan, bicaranya bukan begitu. Kapan Israel datang menjemput saya? Contoh yang sangat real sekali bahwa dunia ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Awal kita mencari dunia hakuk sampai ribut sampai apa segala, dengan saudara sendiri, dengan tetangga kita.
Ternyata itu semua tidak bisa dibawa ke ciri bahwa itu sesuatu yang fana, rusak. Fana di sini maksudnya fana rusak ya, hancur. Kalau fana kita kepada Allah bukan seperti itu, beda lagi. Fana kita kepada Allah itu tidak pernah bergantung kepada makhluknya, tidak pernah berharap kepada siapapun, tidak berasa ada kasih sayang selain Allah, hilang semua. Itu yang disebut namanya fana billah, fana fillah, fana kepada Allah, fana ke dalam Allah. Tanda kos itulah disebut bisa menyebutkan diri di dalam keramaian, bisa bersepi diri, bisa beramai diri di dalam kesepian. Contoh, tidak akan terpengaruh apapun terhadap diri dia. Kurang hakiku barang kita, zuhir kita di pasar, tapi hati kita menyepikan diri kepada Allah. Begitu juga kebalikannya, kita bisa beramai-ramai di tempat yang sepi, kita bisa menyepikan diri di tempat yang terlalu sekarang makom kos itulah makom ma'arif billah. Jadi tidak akan terpengaruh dengan sekitar kita. Semua yang terasa adalah kasih sayang Allah terus menerus. Nah nanti kalau sudah seperti itu baru kerasa, baru kita bisa cinta kepada Allah. Binatang aja yang kita urus tadi kecil, binatang buas. Contoh kalau binatang maung, lain bang si Omi lainnya. Namun kurang dipelihara ti orang nurut. Ayo udah. Kalau Allah masih beres segala nanti letik, tibakan diri itu kena Allah kawe, jangan pernah sadar. Makanya betul kata-kata mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tidak usah. Jadi lebih tahu lagi, mengenal diri lagi. Makanya saya pernah berpesan, setiap kita baca Ya Latif, wiridan Ya Latif minimal 129. Jangan kurang, jangan lebih. Karena kalau kita kalikan 129 dikali 129, jumlahnya akan sesuai dengan khotaman tamat 16.641 hakikat. Supaya apa? Supaya menciptakan sensitivitas kolbu kita. Contoh, orang sok datang tukang menta-menta, no bau koreng kabe, datang kaya, tetap orang ngalukan duit kan, ngalukan duit tapi nutup hidung, kesegera kita lupa, kebaikan tapi tak fungsi relatifnya kalinya, salah satu fungsi relatif supaya orang ilmu tadi ilmu berbuat baik tapi ngusir karena itu 10.000 ya bau. Nah tujuan untuk menyelamatkan hidung dia dari bau itu. Berbuat baik terlihatnya tapi berdosa. Terus misalkan orang kalau bangun majlis jangan mereka sodako jadi paling gede tapi hanya kada dulu batu terserah. Berbuat baik tapi makanya hati-hati sesuai. Kalau kita setiap kali kita berbuat kebaikan, contoh ada cerita masjid lagi dibangun, masjid butuhkan dana miliaran, ada seseorang yang memberikan sedekah 1 miliar ke masjid tersebut. Tapi tidak ditulis namanya, ditulisnya hanya hamba Allah. Setelah ada pertemuan para donatur, kan tidak tahu tuh namanya siapa. Tahu Pak Omi, tahu Pak Agus, tahu Pak Anies, nggak tahu. Orang tersebut yang mengaku tadi hamba Allah yang memberikan sedekah itu, dia bicara mengajukan ide.
Setelah dia ngomong mengajukan ide tersebut, si panitia malah bicara begini, apaan ngasih ide aja, duitnya dong. Kan yang namanya hamba Allah itu yang memberikan ide marah. Emang lu nggak tahu yang kemarin yang ngasih 1 miliar itu dari gua? Makanya penting kebaikan itu harus dikawal. Suatu saat akan dirorong terus sama namanya setan. Sing hade. Salah satu kebaikan yang kebaikan itu sudah diterima oleh Allah, salah satunya tidak pernah mengingat-ingat kita pernah berbuat baik. Tanda itu ciri bahwa kebaikan kita telah diterima oleh Allah. Tapi lamun cenah orang masih ingat kene eta teh diterima. Ibaratna naon? Eta si surat itu di luhur meja can diasupkeun kana kotak. Namanya di atas meja riskan sekali. Tahu istri kita, tahu pembantu kita, tahu anak kita diambil oleh anak atau istri kita tersebut, dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau misalkan kebaikan sudah kita tidak ingat lagi, seperti ke surat itu dimasukkan ke dalam kotak-kotaknya dikunci. Itu ciri bahwa kebaikan itu diterima oleh Allah. Masuk ke betul dulu ya. Pakai wireless. Wireless. Tip nih. Nggak aja deh. Aku itu kita beliin baterai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lain nama lain Erogi nama mik nama. Ketahuilah olehmu bahwa di sini ini harus sama. Tarik ya. Tariknya. Malu. Bagus, itu bisa begini. Lurus malu. Cepat. Udah sih ya, kemana dia? Bulan cepat udah. Ngomong. Oh, lain kan. Masuk. Masuk dulu masuk. Ketahuilah olehmu bahwa thariqah guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin adalah thariqah zikir saja dan bukan thariqah lain. Jadi beda-beda ya. Ada yang disebut namanya hanya thariqah tabaruk saja. Ada yang disebut namanya thariqah suluk. Itu beda-beda. Jadi ada thariqah yang disebut khawas atau khawasil khawas. Itu juga ada bedanya, ada makomnya, ada tingkatan-tingkatannya tersendiri. Jadi thariqah zikir itu terdiri dari zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Di gabungan antara Qadiriyah zaharnya, thariqah Naqsyabandiyah, lalu zikir khafi. Ya. Jadi thariqahnya thariqah zikir zahar dan zikir khafi. Mantas dahar.
Ingat, yang disebut zikir zahar itulah yang disebut namanya khafiyah. Yang disebut zikir khafiyah, zikir yang tersembunyi, itu namanya thariqah Naqsyabandiyah. Di dalam thariqah Naqsyabandiyah sendiri, ucapan yang ditalkinkan yang sekarang kita punya di Naqsyabandiyah sendiri, nanti Naqsyabandiyah juga akan terbagi lagi. Ada Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Di tata cara itu seperti itu, beda lagi. Yang di sini yang dipendamkan di dalam kolbu kita, yang sudah diijazahkan, ditalkinkan di dalam kolbu kita, di Naqsyabandiyah sendiri itu dizaharkan. Ada hanya domirnya saja, ada sebut lafaz jalla jalallahnya saja, seperti itu. Tapi kalau di kita, di TKN sendiri itu tidak dizaharkan. Jadi hanya zikir la ilaha illallah saja yang dizaharkannya. Beda ya, jadi beda-beda metode, tapi tetap tujuannya sama. Itu namanya thariqah juga sama, karena thariqah juga banyak ya. Tujuannya apa? Tujuannya dengan zikir itu tercapai yang namanya kemenangan, tercapai permohonan, dan tercapai segala apa yang dikehendaki. Yang lebih tinggi lagi apa? Tercapai ridhonya. Karena zikir ini yang membedakan adalah zikir mahabbah dan zikir ma'rifah. Menurut kalangan ahli tasawuf, yang disebut surga dunia itu apa sih? Ternyata yang disebut surga dunia itu ar-ridha bi qada, ridho dengan apa yang telah Allah tentukan. Itu bagi orang ahli tasawuf kita surga. Ternyata kok gitu. Yang selalu ridho ya dengan keputusan Allah terhadap diri, tidak pernah ada penolakan, tidak pernah ada keluhan, selalu ridho, selalu senang dengan apa yang telah Allah putuskan. Kalau berdagang tersepi, yang penting satu, ikhtiarnya terus, sholatnya kita jalan terus, zikirnya kita jalan terus. Jangan sampai terpengaruh, apalagi masuk ke dalam hati. Ingat, udah sampai masuk ke dalam hati, cukup hanya di pikiranmu saja. Karena hati ini khusus milik Allah. Karena Allah Maha Pencemburu. Udah sok masukkan karena hati, istri, anak, dagangan kita semua jangan pernah dimasukkan ke dalam qalbu kita. Cukup hanya di pikiran orang baik, ya. Udah sampai asukan diri. Orang bela menjadi kewajiban selingkuh, ya marah kan. Allah pun seperti itu, hati orang selingkuh kalian kepada Allah pasti itu. Kuna seperti itu, apalagi orang kau selingkuh. Zikirna ke zikirlah, da'a illallah. Anafikan kabeh. Ilah-ilah saja. Ketergantungan orang itu saja. Illallah mengisbatkan sepenuhnya kepada ya. Jadi jangan terlalu banyak berkeluh kesah, apalagi terhadap sesama manusia. Ini sering saya ngomong kalau pengajar pada seperti ini. Kenapa? Itu ciri orang tersebut ya tidak puas dengan apa yang telah Allah putuskan. Lamun cak imam makan terpuas karena Allah. Keluhan rumah tangga, keluhan dagangan kita ngomong
protes bahasa ini, protes urang ke Allah ya. Oh, Ya, jangan kurangin sekarang menghindari. Terus tolong ditekan, ada keinginan-keinginan yang lain, tekan kolbu kita. Karena di sini kita selalu bermain waktu. Indahnya kita sudah punya ditanamkan zikir khofi. Karena waktu itu masuk dalam kategori ar-rasul mal. Waktu itu ar-rasul mal, perbendaharaan, modal pokok. Bahkan ada yang bicara waktu 1 jam ditukar dengan gunung emas 1 gunung, itu tidak akan tertukar. Itu hanya 1 jam saja. Makanya pakai seitunya, semaksimal mungkin. Kita enak, alhamdulillah. Syukur ya Allah, ribuan kali kurang sepeda zikir hobi terus kontinu. Iya. Sekarang kita kadang-kadang waktu 1 jam kita ngobrol, tidak diiringi dengan ini, kayak waktu 1 jam ditukar dengan gunung emas itu tidak tertukar. Terlalu mahal waktu itu 1 jam. Pernah saya bicarakan kemarin, waktu secara masalah hipotesa, orang yang sudah divonis mati, terus datang seorang dokter yang memberikan obat bahwa obat tersebut bisa menghidupkan dia selama 2 minggu untuk mempanjang umur, harganya sampai 1 miliar. Bagi orang yang punya uang pasti akan dibeli. Mahal tidak coba waktu. Makanya jelas betul di dalam al-hikam al-waktu saminun fala tadhi'u illa fi, tapi tetap baik. Cak Allah nggak jelas batu zirul hayatan dunia wal akhiratu khairu. Wah, tetap baik bermain-main baik. Jangan sadar kene baik. Kurang mah sadarna. Setelah bangun tidur itu pada waktu Israel datang, eta ge meunang maksa. Ayo, supaya siap pulang. Walau membahaslah meraqadina haza wa sadaqal mursal. Tahu perkara ini. Sadar. Tadi gitu guna sadar. Orang yang sudah sadar dari mimpinya, orang yang sudah sadar dari tidurnya, perkataannya kapan Israel akan datang. Berarti jelema geus sadar. Ayo urang mah sadar. Pas panggil pas ngomong dan lupa ingatan. Israel datang karang ingat, oh heunya aing teh keur hirup di dunia. Zikir ini daripada Allah dan kembali kepada Allah, dan bersama dengan Allah segala sesuatu yang dihadapi. Persiskan dari mana, sedang apa, mau ke Mana? dari Allah dengan Allah untuk Allah. Ditanya gitu, dari mana? Nggak tahu. Sedang apa? Nggak tahu. Mau kemana? Nggak tahu. Ini orang balik pasti linglung kene can sadar. Orang nggak sadar. Can sadar orang begitu. Tujuan kemana? Cannya orang. Kalau orang nggak sadar dari Allah. Hendak Allah menunjukkan, otomatis akan berubah sikap di kesehariannya. Apabila ada kemauan tentang urusan kamu ke sesuatu yang lain,
membawa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan hal itu dari cepat kembali berzikir. Karena di sini terdapat asma yang menjulang sampai gelar. Yang tadi saya bilang masalah ghaflah. Sesuatu apapun yang menyebabkan kita menjadikan lalai kepada Allah berarti kudu ditebas. Ya, kalau bahasa Nabi Sulaiman, gara-gara mau tidur hitungan kuda, ditegur ku Jibril. Setelah itu langsung merintahkeun ka tentarana ke pengawal, cokot kuda kabeh nu di kanan ka dia. Tebasan buain payan kabeh. Tuh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Karena gara-gara kuda ieu. Perpenting aing teh zikir ka Allah, aing lalai ka Allah. Ieu nu nyebabkeun lalai ka aing. Urang bobo. Emang biasa kos kitu tilap zikir tilap ini. Ternyata ingat ke Allah dia dosa besar. Kadang-kadang orang mantep sadar. Makanya orang alhamdulillah dipertemukan, orang bisa dizikirkan ke Allah. Dan orang bisa serangan ya. Ke Allah dipertemukan, ke Allah dibisakan orang berzikir. Ya Allah, ilah nikmat karunia yang terbesar. Karena Allah ngomong oke, nu disebut Allah, nu disebut taman surga teh kos. Ilah Allah min riyadil jinan teh kos karang. Karena lamun dina kumpulan kos ieu, entah itu majelis ta'lim, entah itu majelis zikir, Allah akan mengutus malaikat khusus ya yang datang ke tempat tersebut. Untuk naon? Untuk minta ke Allah supaya dosa-dosa orang ieu tadi makanya sesuatu yang luar biasa. Dan kita ada itu. Tinggal diuk nongkrong, anu memetakan hampuran. Apalagi kemarin orang ngomong masalah tasbih. Tasbih kurang anu di kantongan, anu nuk dipake, eta khusus deh. Allah mutus ka jelema anu make tasbih, anu ngantongan tasbih supaya diampuni terus ku Allah dosa. Eta khusus. Tak kelebihan tasbih. Ayo keterangan kos gitu ya. Makanya kurang pusing-pusing mending dikalungkeun bae kurang, yang penting kantongan bae kurang. Tujuanna kadinya. Pernah lihat nggak? Sering lihat nggak? Habib Lutfi tinggalin beul nanti pasti berkalung tasbih baik. Apalagi Romi Ramo makan Satria Berbintang, oh iya ya Romi Ramo kan pakai iya baik, pakai tasbih baik kan? Iya. Romi Ramo jangan tuh kami lihat tadi tidak pernah lepas dari tasbih, pasti kalungan. Ah itu mana pedut mana? Jadi ternyata lain sembarangan. Jadi ternyata Allah kan ngutus malaikat bagi orang yang membawa tasbih, memegang tasbih, berkalung tasbih, ya, mengutus malaikat untuk memohonkan ampun kepada orang yang memakai tasbih tersebut. Kan hebat luar biasa. Tapi tasbih udah masih pedul, nah tasbih 1.500 kan. Lamun hayang eunah tasbihna tuh kos Pak Omi. Aing jadi sok telekeun. Tasbihna mah kos Omi. Pak Omi dah tasbihna bagus. Pak Ustaz, warisan. Jadi orang make lagi teh izin, dipakai lagi sumpah. Itu ulah padu bae asal tasbih doang. Ima itu urang geus bertekian maaf ini lain ngayekeun lainnya. Lamun tasbih masih kos kitu kene maaf ya. Asal kumaha gitu cingkrang teh kumaha sih. Hayo untuk lebih menghargai lagi. Ya. Untuk lebih bisa buka rasana kaho. Jika lagi bulan lebih enak, lebih terasa. Karena pekerjaan kita kan seperti ini pada surat Faiza qadaytumus shalah fazkurullah.
Kemarin itu selesai melaksanakan sholat, Alhamdulillah, maka zikirlah. Kamu parkiran kurang ya? Pusing-pusing itu saya kalau udah zikir, orang pusing-pusing. Nah, bagi sesuatu di sini orang jamaah di sini, kalau memang ada urusan-urusan yang susah, kita mengenal sholat sunnah hajat. Udah malam kita jadikan sholat sunnah hajat. Ya, rakaat pertama 11 kali, rakaat kedua 11 kali. Setelah itu kita baca sholawat Bani Hashim 11 kali. Setelah itu kita lanjutkan berjalan ke arah barat daya. Diniatkan di situ kita ziarah ke makbarahnya Tuan Syamul Qadir. Harus ditanamkan, diniatkan, ya kita berziarah ke makbarahnya Tuan Syamul Qadir. Setelah 11 langkah, kita belum tahu, belum hafal lakop-lakopnya Tuan Syamul Qadir. Di buku ada ini, kita lihat di buku, saya begini. Lagi di perjalanan tidak melihat, belum hafal. Udah sebut aja satu langkah, setiap satu langkah kita sebut nama Tuan Syamul Qadir. Di langkahnya jempol ini dan tumit belakang diadukan terus menerus sampai 11 langkah. Setelah itu kita mengadakan tangan, ya kita berdoa meminta apa hajat keinginan kita. Kita luar biasa. Karena apa? Itu hakikatnya sama aja kita ke makbarahnya, ke pusaranya, ke kuburannya, ke makamnya Tuan Syamul Qadir. Mana ayah ilmu mana? Kuali kieu maaf teu secara zahir urang deuk banget kumaha. Aku saya sebenarnya. Atuh. Mau teh gitu bisa orang kali itu. Gigi, tangan-tangan bori. Mesti kayak terakhir lagi Baghdad gitu. Coba, ayo. Sadarnya kali 10. Ya, makanya dengan jalan itu pun kita sama. Kita sambungkan rohani kita kepada Tuhan Syamul Qadir. Nanti laksanakan atau gini, diyakinkan, diniatkan dengan keyakinan yang tinggi bahwa itu niat berziarah ke makbarahnya Tuan Syamul Qadir. Coba laksanakan salat sunnah yang lain, laksanakan, ya. Karena apa? Kalau kita enaknya ya, dengan surya lain itu gini enaknya. Kalau kita sudah ditalkin zikir zahar dan zikir khafi, otomatis kita mendapatkan semuanya, khotamannya, manakibannya. Di luar TGM, kalau kita mau manakib ijazah sendiri kamu. Ijazah sholat lain tuh. Orang mantep, seperangkat zikir khotamannya, manakibannya, kita bisa manakib sendiri. Sholat sunnahnya pun kita bisa laksanakan tanpa melalui minta khususnya lagi. Ya, yang penting syaratnya apa? Ditalkin zikir. Kayak malam kita sholat sunnah sirullah, udah tinggal sholat doang. Sholat sirullah, Al-Ikhlas 33 kali. Rakaat kedua Al-Ikhlas 7 kali. Ditutup kita baca sholawat kamilah 3 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan 3 kali. Itu doa sholat sunnah sirullah. Setelah itu baru kita sholat sunnah tobat, sholat hajat, sholat tahajud, ya, witir. Tasbih dulu, setelah tasbih baru witir. Setelah itu zikir lagi. Insya Allah cukup 3 kali. Hobinya terserah mau sejam mau 2 jam mana. Paginya tolong diusahakan. Ya, kalau subuh didapil bala dulu, baru qobliyah subuh, baru sholat subuh. Ya, qobliyah subuh didapil bala, baru sholat subuh. Nah, sholat yang di sono
Yang sholat sambil itu salah satunya sholat sunnah lidaf'il bala qabla subuh, itu duduk. Dan duduk yang kedua itu sholat sunnah ba'diyah isya, itu duduk. Dan ada lagi maghrib, ada sholat sunnah syukur nikmat, itu dilakukannya dengan cara duduk. Bacaannya ya hayy ya qayyum 27 kali, rakaat kedua atir. Sholat sunnah syukur nikmat. Tapi paling terakhir ya sudah kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah, awabin, sholat sunnah taubah, sholat sunnah birrul walidain, sholat sunnah lihibzil iman, terakhir baru sholat sunnah syukur. Itu ba'da maghrib. Tapi kan dengan bawa entes maghrib bawa sholat sunnah ba'diyah geus dararieuh bae. Padahal kemarin udah sering ngomong, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat, sama saja dia telah melaksanakan ibadah selama 12 tahun. Ini mah baru berapa rakaat lamun benar dipakai mah. Ba'diyah 2, awabin 2, taubat 2, birrul walidain 2, lihibzil iman 2, syukur nikmat 12. Apalagi kemarin waktu isya panjang kan, apa kayak berenang sebenarnya. Namun kemarin saya waktu mepet-mepetnya maghrib ke isya deket. Mah deket tuh, maksudnya jauh waktu berenang kabeh. Jadi keterangan yang saha jelema anu ngalaksanakeun salat sunah 6 rakaat pada maghrib eta saroba urang ibadah 12 tahun. Tuh ternyata rahasia-rahasiana amalia nuku abah geus disusun sakitu hebatna, sakitu rapina, ternyata pos gitu. Luar biasa. Jadi emang kadang-kadang sekali-kali lah, seminggu sekali mengusahakan untuk diri sendiri. Maksudnya tujuannya apa? Mujahadah gitu. Kesungguhan kita di iman tegulan. Jadi pada subuh yang benar kurang seberapa atau yang benar kurang melaksanakan sholat isyraq dan sholat sunnah isyraq, sholat sunnah isti'adzah dan isti'adzah, sholat sunnah istikharah dan waktu isyraq. Isti'adzah ini maknanya perlindungan. Makanya surat lagi surat ta'awuzutaini 2, rakaat pertama falaq, rakaat kedua anas. Nukatiru istikharah dan setelah isyraq isti'adzah istikharah. Jam 9 karena kurang sholat sunnah duha. Nah sholat duha ain hidita karena sholat sunnah kifaratil baul. Ulah macam-macam ceki di kifaratan. Nah dalilnya pada waktu Nabi pernah lewat ke kuburan, Nabi mendengar orang yang disiksa di dalam kubur, jerit-jerit kata dia bersiksa. Akhirnya Nabi nyokot pelepah korma, dipotong kanjeng Nabi, tenet di kuburan, ditajamkan. Selama pelepah korma ikan garing, yang diampun dosa-dosa. Nabi gitu. Tadi dia kurang ayat metodenya, ayat tata caranya. Kifaratil baul. Jadi ternyata jelema sok disiksa teh eta sok uceran acret bae ceikina telok di kumbang. Diselidik ditanya ku Kanjeng Nabi, ternyata kos gitu. Nah urang mah aya metodena jeung kifaratna. Salat sunah kifaratil baul. Eta waktuna ba'da di barang jeung Tuhan waktu. Ya, di kifaratan kurang dah si ceki. Karena kadang-kadang orang sok nyepelekeun gampang tuh. Apalagi itu lu tukang tuh. Di mobil.
putra tetangga. Aneh ke depan aneh. Ya. Tapi itu kebiasaan. Emang mobil lain masih umum. Sing ada itu ya. Ciki itu sing ada. Makanya kalau di metode di kitab fikih Fathul Muin kan ada yang disebut kena bekser. Sebut ada penyakit bekser kan. Kadang-kadang kurang rezeki gitu ya. Sok aya sisa-sisa nanti ajar-ajar karena tata cara aturan diurut kurang batangna lalu di fikih main Fathul Muin kan diurut batangna supaya sisa-sisa aja kita keluar gawe. Kalau enggak yang di bawah ditarik ke atas gitu baru supaya keluar lah sisa-sisa. Udah seperti itu tapi tetap aja bang ada juga bekser tetap dimenangkan terus didihain ke segala macam itu selesai itu masih ekere bae emang dia punya bekser ya bersolat nage terus dipersiap gitu bagai dengan tata cara seperti itu masih aja keluar tetap kemenangan sholat itu masalah. Tapi kalau dia untuk melaksanakan yang lain tetap ya nggak udah berbeda kos modal tayamum hanya satu kali kita sholat yang ada bisa sholat wajib zuhur kita yang sholat sunnah benar tayamum lagi anda kalau udah mah ya expire nah ya ayat masa waktu na takos gitu contohnya karena orang mengenali keterangan dia kumaha orang dalam keadaan musafir perjalanan namanya dalam perjalanan orang kan itu pasti sepak kita kena najis misalkan celana kita kena najis misalkan kumaha cara jadi setelah kita berwudu ambil air wudu cipratkan kepada tempat yang najis itu contoh celana atau sepak niat saya menghilangkan najis cipratkan kita digunakan namun orang dalam keadaan mau musafir kenapa digunakan daripada orang ninggalkan karena sholat ku penting-penting nangatan sholat jadi tenang baik ya ulah hariwang deui orang dalam perjalanan keadaan seperti kos gitu kotor najis tetap sholat baik diniatkan kos gitu dalam hukum fikih salah satu kesunahan ya kita ambil itu masuk di kategori cipratan sunnah kesunahan artinya rasa biasa aja ya skala dulu cipratannya cipratan ke peci kita ke baju kita usahakan seperti itu eta kesunahan jeung kaduana ngahilangkeun syak urang mang urang tina hal tadi teh bisa kotor teh najisnya dengan hal itu cipratan tak penting teh ya dalam ilmu fikih. Jadi di sini hati bersih beserta Allah beserta Quran tidak jauh daripadamu ia mendekati engkau dan mengenal engkau. Ikhwani makna kos itu seperti apa sih makna hakikat kedekatan kita kepada Allah? Ternyata hampir sama kita dengan misalkan dengan teman kita sendiri. Kuari orang berkumpul di dia, tapi kadang-kadang hati kita tengah hijin, malah hijinnya jenuh. Eta disebut makna kedekatan. Misalkan kuari orang deket dia, yang omi, ya, tapi hati orang perasaan deket aja. Misalkan yang anak orang, terus kemarin kapan nyanyi, tak kos gitu. Nuai peribahasa
jauh di mata, dekat di hati. secara fisik kurang bersamaan, tapi secara hati orang jauh. Secara fisik kurang jauh, tapi secara hati orang ngerasa deket. Tuh makna orang takarub ke Allah, teh deketin Allah teh pas gitu. Faiza sa'alaka ibadi ini bahkan lebih dekat daripada urang nadi urang. Cak Allah kan gitu. Lamun aing teh hamba aing sawe nu nanyakeun aing fa ini qarib sebenarnya aing sangat deket jasa. Kedekatan kos itu di mana ini kos tah dengan tadi itu. Kalau hati kita selalu terpaut dengan Allah, itulah makna yang disebut namanya dekat qarib. Lain cak gila sudah orang misalkan geus kamokan geus kumpul eta deket, tidak seperti itu, belum tentu. Justru banyak juga orang-orang yang tinggal di arah kos gitu, kos itu baik. Coba kita perhatikan di daerah Timur Tengah, ada misalkan ada diskotik, ada apa juga. Kalau hati tidak terpaut ya gitu baik. Tapi kajian orang jauh di Indonesia, tapi kita selalu terpaut kepada Allah, rasanya namanya makna qarib itu di situ. Ada teman sendiri aja kadang-kadang qarib aja orang ya berdampingan dengan teman kita yang rakal hafal. Eta nu dipikir mana? Anu jauh. Kos nu deket, wih terus we ngobrol. Kira batur samping anu deket. Kos nu jauh. Padahal fisik deket. Itu makna daripada qarib urang teh kos kitu. Di sini barang siapa mengenal Allah, ia akan mengenal hikmah. Kata Allah, innala tudhi'u ajra man ahsana amalan. Kata Allah, kami ini tidaklah menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Kata Allah, kami ini tidaklah menghilangkan pahala orang yang berbuat baik sesuatu amal. Jadi Tuan Syekh melihat bahwa wirid dan hijab baru dibuka kepada seseorang daripada pancaran bekas zikir mereka terhadap Allah. Jadi lamun cenah pancaran urang hasil zikir wirid urang eta nanti akan terbuka setelah keluar air pancaran. Lamun cak ieu dikasyafkeun, dikelupas bahasa orang, dikelupas lah si mata, dikasyafkan oleh Allah. Cak Tuhan Syaikhul Qadir ya. Jadi ada asal-asalnya, bekas-bekas zikirnya. Ya, ada bekas-bekas zikirnya. Apa bekas zikirnya? Hatinya lebih sensitif, lebih peduli dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga. Ya, nah itu hasil daripada zikir. Itu namanya berbuah. Ilmu zikir baik, puluhan tahun kelakuan kos gitu baik, ucapan kos gitu baik. Makanya bertanya ke zikir kapan. Makanya dulu pernah saya bahas masalah sholat, masalah zikir. Kita perhatikan dari yang pertama, cara wudhu kita sudah benar apa tidak. Kalau wudhu kita sudah benar, sudah hebat, sudah bagus, nah pada waktu dalam keadaan kita sholat atau zikir, kurang ngantongan naon, ngantongan duit, ngantongan cangklong apa naon, bersih air barang-barang najis di dalam kantong kita. Kalau bisa bagus lah, sholat, bagus. Ulah mau naon. Apalagi sok ngantongan handphone ya, handphone kadang-kadang sok kena najis naon, tengah.
terus juga pakai baik. Soalnya handphone mah kan tidak ayo dikubah bener. Ayo dikubah ku handphone. Oh kan. Kadang-kadang segitu. Si hade. Dalam keadaan orang berzikir, kena sholat, si hade benda-benda positif. Apalagi itu ngaranna duit. Si hade duit parah deui. Kunaon? Karena perputaran uang. Misalkan Pak Nurdin di pasar, tas tukeran kan tukang daging nyekal getih nyekal naon coba yuk. Hah? Dibawa lagi muter kayak penjagalan babi, perputaran ininya coba yuk. Katanya orang kita duit dari mana? Masih KTP darah babi, darah anjing. Di orang patah tidak kan? Makanya lebih baik kita hati-hati. Kalau kita mau sholat, terutama uang, tak periksa dulu. Kok ayah sholat kia baik, zikir kia baik. Tadi hal yang situ dulu. Ya, dari hal-hal yang kecil dulu. Famal ya'mal mithqal dzarratin wallahu a'lam bishawab. Ieu ulah mobil itu saligi dek sesi tanya jawab mangga. Nu kurang jelas, kurang ieu di luar tema ieu mangga. Soalnya kadang-kadang lamun tidak tema ieu saja mah kadang-kadang ya tidak sesuai dengan keinginan kita misalkan. Lalu pertanyaan kan mewakili keinginan kita. Mangga, bersihin duduk nanya mangga. Ayo, mangga silakan. Sebutkan nama.